Bayangkan, kamu sedang mencari tempat istirahat, hanya karena lelah. Tiba-tiba malah menjadi korban kekerasan, di rumah Allah. Di Sibolga, Sumatera Utara, hal itulah yang terjadi. Seorang pemuda tewas dikeroyok saat tidur di masjid, dan tragedi itu diikuti oleh bencana alam yang mengguncang kota. Malam sunyi di Masjid Agung Sibolga. Di malam itu, sekitar pukul 3:30 WIB, di sebuah masjid besar di Sibolga, Masjid Agung Sibolga, seorang pemuda bernama Arjuna Tamaraya, 21 tahun, tertidur. Arjuna bukan warga asli kota, dia datang dari luar, seorang musafir. Menurut laporan polisi, pelaku merasa terganggu karena Arjuna tidur di masjid. Tanpa saling mengenal, beberapa warga, yang bukan pengurus masjid, keluar dari gelap, memanggil beberapa temannya, lalu mengeroyok Arjuna. Kekerasan di tempat ibadah dan akibat tragis. Penganiayaan brutal itu terjadi di dalam masjid, tempat suci yang seharusnya menjadi tempat aman bagi siapa saja. Arjuna mengalami luka-luka parah hingga tewas. Polisi segera bergerak, dalam hitungan hari, 5 pelaku telah ditangkap. Kejadian ini mengejutkan banyak orang. Seharusnya rumah ibadah menjadi tempat perlindungan, bukan tempat ancaman. Publik terkejut dan reaksi masyarakat. Setelah kabar kematian Arjuna menyebar, masyarakat lokal dan pemerintah bereaksi keras. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menyatakan keprihatinan atas peristiwa itu, karena masjid seharusnya aman bagi musafir maupun siapa saja. Kasus ini membuka diskusi. Apakah toleransi dan empati telah memudar? Apakah kepercayaan terhadap fungsi sosial masjid sebagai tempat singgah telah hilang? Sejumlah sosiolog menyebut fenomena seperti ini sebagai premanisme lokal, kekerasan atas nama kekuasaan lokal, bahkan di tempat ibadah. Bencana alam, petaka tambahan untuk Sibolga. Tak lama setelah kejadian tragis itu, kota dan daerah sekitar Sibolga dilanda bencana alam. Gunakan data nyata sesuai update, misalnya banjir, longsor, gempa, agar terasa relevan dan real. Bencana ini membuat suasana duka semakin pekat. Warga kehilangan rumah, banyak yang mengungsi, dan rasa aman yang sudah terguncang akibat kasus kematian semakin rapuh. Dalam momen seperti ini, duka kemanusiaan dan trauma kolektif menyatu, antara korban kekerasan dan korban alam. Refleksi dan pesan moral masjid dan rumah ibadah seharusnya menjadi tempat aman, bukan menakutkan. Kita harus menjaga toleransi, jangan biarkan prasangka atau rasa takut membuat kita menindas orang lain. Apalagi yang tak bersalah. Kekerasan dalam bingkai kontrol sosial atau aturan lokal bukanlah solusi, justru itu menyuburkan ketakutan dan trauma. Dalam bencana alam atau kemanusiaan, kita harus bersatu, bukan saling menyalahkan. Empati lebih penting daripada asumsi atau kecurigaan. Jika kamu merasa terenyuh dengan kisah ini, share video ini. Jika kamu percaya bahwa masjid tempat kedamaian, tulis doa atau komentar. Ingat, setiap manusia punya hak aman, beristirahat, hidup. Jangan biarkan tempat suci menjadi saksi kekerasan.